Setelah makan sahur selesai, apa yang kita kerjakan? Membaca Al-Quran. Khamsina ayat, 50 ayat. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul karamah wa farada 'alal muslimina siyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti melimpah ruahkan kasih sayangnya kepada kita, sehingga pada Ramadan tahun ini kita masih lagi hidup, ya Pak? Ya, alhamdulillah. Kalau kita tengok mungkin kanan kita, kiri kita, depan kita, belakang kita, ada yang tahun dulu sama-sama dengan kita, malam ini tak nampak lagi, karena dia sudah dulu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih diberi nikmat hidup ni, alhamdulillahirabbil alamin. Gunakan sepenuhnya bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan seluruh kita, khususnya yang hadir malam ini di masjid ini, akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Yang saya hormati pengurus masjid, panitia Ramadan, ibu-ibu, bapak-bapak, beserta anak-anak jamaah Masjid Ansarullah rahimakumullah. Kaji kita dari tahun ke tahun ini sebenarnya itu ke itu saja, Pak. Mengulang-ulang kaji itu saja. Pada malam yang pertama ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Ramadan ini. Yang pertama, sikap kita sebagai orang beriman menyambut bulan Ramadan ini adalah bergembira, senang hati, lapang dada. Apa sebab? Karena kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dipanggil khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu huruf nida namanya, huruf panggilan. Yang memanggilnya itu Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kita dipanggil khusus. Allah tidak memanggil kita untuk melaksanakan ibadah puasa itu berdasarkan kaya atau miskin, tidak. Allah tidak panggil berdasarkan orang ini kulitnya putih kan, kulitnya merah kan, kulitnya hitam kan, tidak. Allah tidak memanggil berdasarkan orang ini punya jabatan tinggi kan, atau dia masyarakat biasa, tidak. Tapi Allah panggil khusus yang beriman. Siapa saja yang beriman pasti masuklah ke dalam panggilan itu. Setelah dipanggil, diberitahukan bahwa Allah mewajibkan kepada kita berpuasa, yang mana puasa itu juga sudah diwajibkan kepada umat-umat yang dahulu. Cuma cara puasanya berbeda dengan kita. Umat-umat yang dahulu itu cara puasa, syariat puasanya tak sama dengan kita. Tapi puasa itu sudah ada. Itu yang pertama. Cara-cara kita bergembira, ada di antara kita pasanglah spanduk ya. Itu di antara tanda kita bergembira tuh. Ada lagi tanda bergembira ini yang meleset Bapak Ibu.
Saya berangkat tadi setengah jam menjelang maghrib. Jadi saya perkirakan maghrib saya itu di masjid di Jalan Jenderal, Pak. Karena saya tinggal jauh di rumah di sana. Tak mungkin saya kalau selepas maghrib berangkat dari sana. Tapi rupanya pas naik jembatan itu, Pak, langsung macet. Rupanya ada cara balimau di bawah jembatan. Jadi di bawah jembatan, di atas jembatan itu penuh oleh orang semuanya. Itu katanya tanda dia bergembira juga, nggak berapa Pak, tapi meleset. Sebab orang yang hadapnya itu jangan Pak. Di atas jembatan tuh, di bawah jembatan tuh. Akhirnya saya sampai ke Jalan Riau, tidak boleh masuk belok kanan nih. Dihalau ke sama polisi, belok lagi ke kiri. Jadi jauh lah saya memutar-putar kan. Sampai akhirnya ke Jalan Melur, dah selesai sholat maghrib. Itu bergembira yang meleset. Tentu akhirnya tak sholat maghrib mereka Pak. Sholat isya ini pun belum sampai ke rumah. Itu meleset tuh. Cara menyambut Ramadan itu. Kalau dulu orang berlimau itu tidak ada sampo Pak. Jadi limau digunakan supaya harum bau badan nih. Maka berlimau orang mandi. Sekarang sampo ada apa berlimau lagi? Dia sebenarnya berkumpul beramai-ramai itu bukan berlimau dia. Ini yang pertama ya, bergembira ya. Yang kedua, kita mesti buat persiapan karena pas kita malam awal, maka apa-apa yang kita siapkan untuk menjalani ibadah Ramadan ini. Yang pertama, kita mesti memasang niat. Innamal a'malu bin niat. Amal-amal itu ditentukan oleh niatnya. Kata Nabi kita apa? Man lam yubayyit siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak memasang niat sebelum masuk waktu fajar, maka tidak sah puasanya. Jadi untuk puasa wajib nih Pak, sebelum masuk waktu fajar nanti, sebelum azan muazin, kita harus sudah pasang niat. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Siangnya kita jam 8 baru teringat saya belum niat saya puasa sunnah hari ini. Boleh nggak? Tapi kalau puasa wajib mesti sebelum waktu fajar kita sudah pasang niat. Pasang niatnya terserah mau kita ucapkan dengan lisan kita, mau tidak kita ucapkan terserah. Karena niat itu letaknya di sudur di sini. Itu yang pertama ya, persiapan kita. Kemudian yang kedua, persiapan intelektual, persiapan ilmu Pak. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan segala macam persoalan yang akan kita lalui di dalam bulan Ramadan sebulan penuh ini. Termasuk juga ilmu-ilmu lain Pak. Ilmu berhitung umpamanya, ilmu matematika untuk menghitung harta faraid, menghitung-hitung duit yang masuk ni. Sebab sekarang cara berhitung ini dah berbeza Bu. Kalau dulu kita berhitung 8 tambah 8 tambah 6 berapa? 22 kan? Itu cara berhitung kita dulu Pak. Cara orang berhitung sekarang Pak, 8 tambah 8 tambah 6, 800. Jadi 800? 86 Pak. Berbeza cara berhitung orang sekarang. Apakah kita mesti juga belajar berhitung untuk supaya betul? Meleset juga. KPU yang meleset beda. 17 jadi 117 kan? 886 jadi 886. Banyak melesetnya. Nah Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, apa saja di antara ilmu-ilmu yang tentang puasa ini? Yang pertama tadi sudah setelah niat tuh makan sahur. Jadi nanti kita makan sahur Pak. Apa kata Nabi kita? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah.
makan sahurlah kalian, karena pada makan sahur itu ada barokah, ada kebaikan-kebaikan, ada kelebihan-kelebihan. Jadi jangan ada orang menyebut, Bu, saya makan sahur atau tak makan sahur tetap tahan puasa dulu. Dia bukan soal tahan atau tak tahan ya. Dia kata Nabi pada makan sahur itu ada barokah, barokahnya itu yang mesti diambil. Sehingga dalam hadis lain disebutkan apa? Fala tada'uhu, jangan kalian tinggalkan makan sahur itu. Walau ayyatajarra ahadukum jur'atan min ma', walaupun hanya sekedar kalian minum seteguk air putih. Apabila terlambat, hampir masuk 1 menit lagi muadzin azan, baru terbangun, minum air putih seteguk, itu udah dianggap makan sahur. Yang dianggap makan sahur. Kemudian apa lagi? Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikat mendoakan orang makan sahur. Jadi bukan soal yang tadi hanya Allah dan malaikat mendoakan. Jadi kita makan sahur itu didoakan. Kemudian apalagi waktu makan sahur, Pak. Kapan waktu makan sahur yang paling ideal? Waktu menahan kita sekarang pukul berapa, Adinda? Waktu menahan kita di jadwal? Kita anggap aja pukul 5 ya. Kita anggap aja pukul 5. Pukul 5 orang azan. Pukul 5 tepat muadzin azan. Maka waktu makan sahur yang paling ideal itu Bapak Ibu adalah pukul 4.30 atau setengah 5 atau kurang sedikit lah. Setelah makan sahur selesai, apa yang kita kerjakan? Membaca Al-Quran 50 ayat, 50 ayat. Kalau yang lancar tuh Pak, selesai 50 ayat. Kalau yang terbata-bata 25. Baru belajar 10, 5. Tidak apa-apa, yang penting setelah makan sahur baca Al-Quran, jangan merokok. Baca setelah makan sahur. Boleh itu. Tapi ada pula orang mengatakan, ya kalau tidak dihisap rokok itu Pak Ustaz, tidak berjalan otak kok. Kalau begitu, hisaplah 2 hisap saja. Tidak. Jangan main HP, jangan tengok WA, atau asik nanti tebuk. Tak selesai. Ini grup ni, ini grup ni, ini grup ni, ini grup ni. Banyak grupnya kan? Jangan nonton TV. Baca Al-Quran. Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Dia nanti akan datang pada hari kiamat menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Jadi kalau ada kita baca, ada datang jadi penolong kita besoknya. Kalau tak baca, tak datang. Banyak kita baca, banyak datangnya. Sikit kita baca, sikit datangnya. Itu waktu yang paling ideal, ya. Sahur udah. Kemudian berbuka. Ini poin-poin penting saja. Di antara waktu-waktunya tadi isi dengan baca Al-Quran kita. Sekarang berbuka. Apa kata Nabi kita? Idza aqra ahadukum falyuftir ala tamr. Fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun. Apabila kalian mau berbuka, maka berbukalah dengan tamar. Tamar ini Bu, kurma kering. Dalam hadis yang lain disebutkan tamarot
beberapa buah kurma. Kalau kurma basah rutob, rutobat, itu kurma basah. Kalau kurma tidak dapat, kata Nabi Pak Ilham Yakin, fal yuktir alal ma', dengan air putih saja. Fa innahu tahurun, karena air putih itu suci. Nah, ini apa makna yang bisa kita ambil sini Bapak Ibu? Puasa ini mengajarkan kita sederhana. Biasanya kaum muslimin kan kita asal bulan puasa banyak pengeluaran. Berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Sebab setelah salat asar itu ada berkeliling. Mana-mana ada pasar Ramadan, pergi. Asal ada nampak yang dijual, beli. Kolak beli, pisang beli, segala macam hijau udah beli, minum-minum nampak beli. Itu hawa nafsu kita saja. Nanti setelah berbuka sedikit aja sudah boleh yang lain. Tapi kalau andaikan kita minum atau makan dengan yang banyak Bapak Ibu berbuka tuh, yang pertama berarti kita tidak mengikuti anjuran Nabi SAW. Yang kedua, apabila banyak makan dan minum kita berbuka, tidak bisa kita sholat jamaah maghrib ke masjid. Kalaupun bisa, pakai gelas. Kan ada kalau kita di rumah makan dua gelasnya gini Pak. Kalaupun bisa juga kita datang sholat ke masjid, tapi nanti gimana? Pas kita rukuk, Allahu Akbar, bunyi dia Pak. Air itu berbunyi dia, duk. Sami Allah, duk. Bunyi dia air itu. Yang minum banyak, maka jangan banyak minum dan jangan es diminum. Sikit aja, boleh. Sederhana ya. Kemudian ada nih satu ilmu ini bagi kita yang punya anak bujang, anak gadis yang baru nikah Bapak Ibu. Ini juga mesti sampaikan. Ada dalam hadis Abu Hurairah disebutkan, datang seorang laki-laki kepada Nabi, dia berkata, kata dia kepada Nabi, halaktu ya Rasulullah, telah binasa saya ya Rasulullah, telah celaka saya ya Rasulullah. Kata Nabi, wa ma ahlakaka, apa yang membuat engkau celaka? Apa yang menjadikan engkau binasa? Apa kata laki-laki itu? Waqtu ala imro'ati di Ramadan. Saya telah melakukan hubungan seksual dengan istri saya pada siang Ramadan. Siang Ramadan ya. Lalu kata Nabi, kamu bisa memerdekakan seorang budak. Jadi hukumannya Bapak Ibu, apabila siang hari tak bisa berhenti di lampu merah, melanggar lampu merah, maka hukumannya tilangnya Pak, memerdekakan seorang budak. Kata laki-laki ini, lah, saya tak sanggup ya Rasulullah. Kalau kamu tak sanggup memerdekakan seorang budak, kata Nabi, berpuasa kamu syahraini mutatabi'aini, selama 2 bulan berturut-turut. Sebulan dia tak bisa, apalagi 2 bulan. Lah, kata lelaki, tak sanggup ya Rasulullah. Sebulan saja tak sanggup, apalagi 2 bulan pula. Kalau tak sanggup juga kamu puasa 2 bulan berturut-turut, kata Nabi, maka tilang yang ketiga adalah kamu beri makan sittina miskinan, 60 orang. Sittina, 60, miskinan, 60 orang beri makan orang miskin. Apa kata lelaki itu? Lah,
Qala la, saya tak sanggup ya Rasulullah. Setelah itu Nabi duduk, dibawakan orang lah satu keranjang berisi kurma. Lalu kata Nabi, ini kamu bawalah kurma ini, kamu sedekahkan kepada orang. Tapi apa kata dia? Tidak ada orang yang paling miskin dari saya lagi di kampung ini ya Rasul. Rupanya dia pula orang yang paling miskin, Bu. Awak miskin, selero, selero kadang. Miskin, awak nafsu kuat. Tertawalah Nabi SAW mendengar ucapan laki-laki itu. Apa kata Nabi? Bawalah balik sekarang yang rumah ni, sedekahkan di keluargamu. Jadi Bapak Ibu, memang nampaknya ada keringanan, ya tak? Tapi jangan sampai dilanggar. Ini mesti diberitahu kepada siapa? Kepada anak-anak bujang kita, anak-anak gadis kita yang baru menikah. Ilmu ini mesti dipelajari, mesti disampaikan. Jangan sampai anak-anak kita melanggar lampu merah. Ya. Nah, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, saya kira inilah ya sedikit saya tutup dengan satu pertanyaan yang pernah diajukan kepada para ulama. Ulama salaf itu maksudnya ulama zaman dulu ya, di masa-masa awal. Pertanyaannya adalah, lima suri asyam, untuk apa disyariatkan, diwajibkan kita ini berpuasa, kata orang. Kepada ulama ini ditanyakan. Apa jawab ulama itu? Liyadzuqul ghaniyyu tu'mal ju', supaya orang-orang kaya merasakan lapar, agar dia tidak melupakan orang-orang yang hidupnya hari-harinya lapar. Itu rupanya Bapak Ibu. Ini supaya orang-orang kaya tuh terasa, yang biasanya dia hidup mewah, makan mewah, terasa oleh dia sama semuanya. Oh, begini orang-orang yang lapar selama ini. Akhirnya sama, dia dan orang yang sering lapar jadi lapar. Sehingga nanti akhirnya dia pun sadar dan dia pun mestilah mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang lapar. Bapak Ibu jemaah sidang tarawih rahimakumullah, itulah sedikit yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan